Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya materi untuk hari ini yaitu tentang teorema limit. Oke, kita langsung masuk ke definisi ya. Definisinya seperti ini. Jadi misalkan A-nya itu adalah subsetnya R dan F. Kemudian di sini ada fungsi F, fungsi G adalah pemetaan A ke R. Nah ini ada fungsi penjumlahan F plus G, ada selisih, ada F kali G, ada bentuk pembagian, ada dikalikan dengan skalarnya. Itu di sini jika ada yang pertama dulu, jadi ada F plus Gx sama dengan Fx plus Gx gitu ya. Kalau F min Gx itu berarti Fx min Gx, itu definisi ya, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke, di sini ada definisi, maka kita lanjut ke teorema ya. Teorema ini mengatakan, ini kalau di Bartel itu teorema 4.24 ya. Nah, teorema itu mengatakan bahwa misalkan A-nya itu subsetnya R, Fg itu adalah pemetaan dari A ke R, serta C-nya itu elemen real adalah titik limit dari A, jika limit Fx-nya sama dengan L, dan limit Gx-nya sama dengan L. Nah, kita diminta untuk membuktikan yang ini nih. Limit Nah, ini nih. Limit Fx limit ini nih. Yang pertama adalah limit F plus Gx sama dengan L plus M. Nah, di sini diketahui bahwa limit Fx-nya sama dengan L gitu ya. Kemudian limit Gx-nya sama dengan M. Oke, nah di sini ada beberapa teorema mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan dikalikan dengan skala. Oke, dikalikan dengan ya oke. Nah, sekarang karena di sini suatu teorema, maka kita coba untuk buktikan dari teorema ini begitu ya. Nah, sebagai contoh saya ingin membuktikan yang A ya. Nanti yang lain silahkan kalian coba sebagai latihan untuk membuktikan sendiri gitu ya. Oke. Nah, poin A itu kan mengatakan bahwa L ini mana ini? Limit gitu ya. Limit F plus G X sama dengan L plus M gitu kan ya. Oke, nah sekarang bagaimana sih membuktikan ini gitu ya. Nah, cara membuktikan ini itu kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah teorema kriteria barisan untuk limit yang kemarin kita sudah pelajari ya. Jadi nih kita tulis dulu. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang kriteria barisan untuk limit, kemudian bagaimana limit fungsi dan seterusnya itu ya. Oke, nah sekarang kita coba dengan ini dengan menggunakan teorema kriteria barisan untuk limit. Oke. Maaf ini sebentar. Berarti apa yang dilakukan? Nah, di dalam teorema kriteria barisan untuk limit, kita bisa melakukan apa nih? Sesuai dengan teoremanya yang kemarin, coba kalian bisa buka kembali untuk mengingatkan tentang teorema gitu ya. Maka di sini kita bisa ambil sebarang barisan xn yang merupakan subsetnya A gitu ya, di mana xn-nya itu tidak sama dengan C untuk semua n elemen n gitu ya. Terus kemudian xn-nya mana ini, sebentar tulisannya.
Gak muncul ya ini. Oh ini, sorry. Xn nya konvergen, Xn konvergen ke C gitu ya, maka berlaku apa? Maka berlaku gitu ya, kalau di kriteria barisan itu kan kemarin bilang bahwa limit fxn itu sama dengan L gitu ya, karena di sini ada dua, ada L dan ada fx dan juga gx, maka sekaligus itu juga sama berfungsi pada dan limit gxn sama dengan M begitu ya. Jadi konsepnya adalah cara pembuktiannya kita ambil dari teorema kriteria barisan untuk limit. Oke, berarti kita sudah dapat ini ya. Nah sekarang kita kembali ke, coba kalian perhatikan, tadi kan kita sudah perhatikan definisi yang tadi barusan ditunjukkan ya, bahwa f plus g xn itu sama dengan apa? fxn plus gxn gitu ya, definisi sebelumnya di slide sebelumnya tadi seperti ini. Oke, jadi kita sudah punya bahwa f plus g itu sama dengan fxn plus gxn. Dari mana? Dari definisi ya. Nah sekarang kita coba ingat kembali bahwa berdasarkan teorema itu, kalau kalian di Bartel coba dicek di 3.2.3 gitu ya, ini yang pada saat dipelajari di pengantar analisis real ya, silakan kalian ingat kembali di bagian situ, teorema 3.2.3 diperoleh bahwa apa, bahwa di sini kita tadi kan mau membuktikan bahwa limit gitu ya, limit f plus gxn itu kan kita bisa tulis menjadi limit apa? fxn plus gxn. Oke, ini di dalam kurung ya, masih di dalam kurung, posisinya ini kan f plus gxn. Ini kalau kita berlihat dari definisi ini, makanya kurungnya ini bisa diurai menjadi fxn plus gxn gitu ya. Nah ini kan berdasarkan definisi yang atasnya tadi ya. Nah sekarang ini sudah diuraikan, maka di sini berdasarkan teorema 3.2.3 diperoleh gini, limit fxn plus limit gxn. Nah seperti itu, jadi terbukti bahwa limit f plus g xn itu sama dengan limit fxn plus limit gxn. Seperti itu ya, terbukti. Jadi langkah-langkahnya kita bisa memanfaatkan teorema kriteria barisan untuk limit. Nanti yang lain silahkan kalian coba sebagai latihan. Oke, kita lanjut ke contohnya. Nah, di sini adalah suatu contoh di mana kita diminta untuk mencari limit x kuadrat plus 1 dikali dengan x pangkat 3 min 2, di mana x-nya mendekati 2. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan memanfaatkan apa? Teorema sebelumnya, yang nanti coba kalian untuk buktikan gitu ya. Kalau di teori ini kan bentuknya perkalian begini ya. Nah di teoremanya mengatakan bahwa ini perkalian ya, limit f kali gx itu sama dengan L kalikan M gitu ya. Maka kita bisa memanfaatkan teorema tersebut, nanti kalian buktikan dulu teoremanya gitu ya. Nah seandainya teorema tersebut sudah dibuktikan, maka kita bisa memanfaatkan itu untuk menjawab ini gitu ya, berdasarkan teorema gitu ya, berdasarkan teorema yang sudah dibuktikan ya. Jadi kita memanfaatkan teorema itu kalau sudah dibuktikan gitu ya. Diperoleh apa nih? Diperoleh bahwa limit ini kan kita punya x pangkat, nah, ini sama dengan apa? Artinya bahwa kita bisa x kuadrat plus 1 limit dikalikan dengan limit dari x pangkat 3 min 2 gitu kan ya, di sendiri-sendiri kan gini ya. Oke, nah limit dari x kuadrat plus 1 di mana x yang mendekati 2 hasilnya berapa? 5. Limit x pangkat 3 min 2 di mana x yang mendekati 2 berapa hasilnya? 6. Oke, sehingga di sini hasilnya adalah 36.
10 ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, lanjut ini kalau di battle itu berarti teorema 4.26. Di situ mengatakan bahwa misalkan A itu subsetnya R, FG itu adalah pemetaan A ke R, C-nya titik limit. Nah, ini nih diketahui bahwa jika A itu kurang dari atau sama dengan Fx, kurang dari atau sama dengan B, untuk semua X elemen R, ya, X-nya tidak sama dengan C, dan limitnya ada, di sini mengatakan bahwa limit Fx-nya ada, maka A kurang dari atau sama dengan limit Fx kurang dari atau sama dengan B. Nah, tugas kita adalah membuktikan ini ya. Akan dibuktikan bahwa A itu kurang dari atau sama dengan limit Fx kurang dari atau sama dengan B, gitu kan ya. Akan dibuktikannya itu. Maka apa yang kita lakukan? Di sini kita punya modal nih. A subsetnya R, Fg itu adalah pemetaan A ke R, C-nya adalah di limit. Nah, ini juga modalnya A kurang dari atau sama dengan Fx kurang dari atau sama dengan B, kemudian X-nya tidak sama dengan C, limit Fx-nya ada. Nah, ini kan sebagai modal-modal yang kita bisa proses sedemikian hingga untuk membuktikan bahwa A itu kurang dari atau sama dengan limit Fx kurang dari sama dengan B. Oke. Nah, sekarang saya mau ambil dulu yang ini, limit Fx-nya ada. Di situ keterangan yang mengatakan itu ya. Perhatikan bahwa limit Fx di mana X-nya mendekati C, nah, itu kan ada ya. Perhatikan bahwa limit ini berdasarkan berdasarkan teorema sebelumnya, gitu ya. Berdasarkan teorema sebelumnya, ini saya tulis gitu ya, berdasarkan teorema berapa ya, coba nanti di itu ya. Yang pasti teorema sebelumnya mengatakan bahwa jika tadi barisan Xn itu subsetnya A, Xn-nya tidak sama dengan C, untuk semua n elemen n, gitu kan ya, maka Xn itu subsetnya A, Xn-nya tidak sama dengan C, untuk setiap n elemen n, maka barisan Xn, maka barisan Fxn itu konvergen ke L. Oke. Ini teorema sebelumnya ya, mengatakan seperti ini. Nah, oke, kalian perhatikan di sini kita sudah dapat informasi dari limit Fx, kemudian berdasarkan informasi kita sudah tahu bahwa suatu barisan Fxn itu adalah konvergen, begitu ya. Nah, sekarang perhatikan kembali nih di bagian A, perhatikan kembali bagian yang ini nih. Nah, oke, saya tulis di sini, perhatikan bahwa A itu kurang dari atau sama dengan Fx kurang dari sama dengan B. Oke ya. Untuk semua itu ada keterangan ya, untuk semua X-nya elemen R, kemudian X-nya tidak sama dengan C, gitu ya. Oke. Sehingga kan di sini kita mau menunjukkan ini nih, bahwa A itu kondisinya kurang dari F, limit Fx kurang dari atau sama dengan B. Kita sudah punya ini. Oke.
Padahal kita mau menunjukkan apa nih? Di sini muncul limit. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka melimitkan semuanya gitu ya. Supaya tujuan kita adalah menemukan limitnya. Maka di sini apa? Sehingga limit apa? Limit A kurang dari atau sama dengan limit fx kurang dari atau sama dengan limit b gitu ya. Nah, limit A itu apa? Jadi apa? Limit A itu sama dengan apa? A kurang dari atau sama dengan limit fx kurang dari atau sama dengan b. Nah, seperti itu ya, terbukti. Oke. Nah, terus kemudian di teorema selanjutnya ini adalah teorema Apit. Nah, teorema Apit ini mengatakan bahwa jika di sini fx-nya kurang dari atau sama dengan gx kurang dari atau sama dengan hx untuk semua x elemen A, x-nya tidak sama dengan c, maka di sini limit fx-nya sama dengan L sama dengan hx, maka limit gx-nya juga akan sama dengan L. Itu berdasarkan, ini namanya adalah teorema Apit. Nanti kalian coba untuk buktikan ya teorema Apitnya ya, kalian yang coba untuk buktikan. Oke, nah sekarang contohnya, contoh dari limit x pangkat 3/2 di mana x-nya mendekati 0 sama dengan 0, x-nya lebih dari 0. Nah, ini contoh ini kita bisa memanfaatkan teorema Apit dalam proses penyelesaiannya gitu ya. Oke, nah sekarang kita kan diminta membuktikan ini nih. Ini buktikan, sebenarnya soalnya gini ya, buktikan gitu. Oke, nah sekarang bukti. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita kan di sini punya fx-nya adalah, misalkan fx-nya adalah x pangkat 3/2 begitu ya. Untuk x-nya lebih dari 0. Di situ kan ada keterangan ya di situ soalnya. Oke. Nah, kemudian kita bisa memanfaatkan teorema Apit nih ya. Teorema Apit seperti apa yang bisa kita manfaatkan? Di sini kita sudah punya kuncinya adalah x pangkat 3/2 ya. Kita tahu bahwa x itu, perhatikan, nah x itu kondisinya itu kan kurang dari atau sama dengan x pangkat setengah kurang dari 1. Untuk siapa? Untuk kondisi 0 kurang dari x kurang dari atau sama dengan 1. Kita ambil kondisi ini nih, x kurang dari atau sama dengan x pangkat setengah kurang dari 1 gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan kondisi ini? Ini nanti bisa kita jadikan ke dalam bentuk x pangkat 3/2. Nah, di sini sudah muncul x pangkat setengah. Supaya jadi x pangkat 3/2 diapakan? Masing-masing dikalikan dengan x gitu ya, sehingga x dikalikan x kurang dari atau sama dengan x pangkat setengah kali x gitu ya, kurang dari 1 kalikan x. Jadi apa? X kuadrat kurang dari atau sama dengan x pangkat 3/2 kurang dari x, kan gitu ya. Kurang dari, sorry, ini kurang dari atau sama dengan ya, kurang dari x gitu ya. Oke, nah sekarang kita tahu bahwa di sini nih kita kan mau menunjukkan bahwa limit dari x pangkat 3/2. Oke, nah sekarang kita cari bahwa kita tahu bahwa limit x kuadrat di mana x-nya mendekati 0 itu hasilnya berapa? 0 gitu ya. Sekarang ini bagian yang kiri ya, tadi yang saya tunjuk. Dan sekarang bagian yang kanan nih. Limit x di mana x-nya mendekati 0 hasilnya berapa? 0 gitu ya. Oke, nah ini kan 1, ini 2, ini tidak 2. Nah, karena kalian perhatikan, karena I1 dan I2 itu hasilnya adalah 0, ini bisa kita tulis gini ya, limit
X kuadrat sama dengan 0 sama dengan limit X gitu ya, X yang mendekati 0. Ini kalian perhatikan yang 1, 2 itu ya, limit X kuadrat sama dengan 0 sama dengan limit X. Jadi apa? Jadi disimpulkan karena ini tadi diapit oleh X kuadrat dan juga X, maka apa? Maka limit dari X pangkat 3/2 di mana X yang mendekati 0 ini juga hasilnya adalah 0. Gitu ya, berdasarkan teorema Apit. Ini berdasarkan teorema, maka berdasarkan teorema Apit begitu ya. Oke. Baik, seperti itu untuk penjelasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari kembali jika masih ada yang masih belum dipahami ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.